الذي علمني بعلوم العلماء الموحدين والمحققين وأرشدني إلى طريق مستقيم والصلاة والسلام على سيد الوجود والأرواح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari. Kitab ini merupakan summary dari kajian-kajian hakikat yang ada dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian oleh Syekh Nafis Al-Banjari dibuat secara sistematis bagaimana memahami peta kajian ilmu hakikat. Dengan mengkaji kitab ini akan membantu kita untuk memudahkan memahami teori-teori ilmu hakikat. Pembahasan malam ini sudah sampai pada bagian dari pasal yang ketiga terkait membahas tauhidus sifat, yaitu mengesahkan semua sifat-sifat. Pada penjelasan sebelumnya, mu'alif memberikan argumentasi terkait dengan pembuktian dari teori tauhidus sifat. Jadi tauhidus sifat itu mengesahkan semua sifat yang ada pada hamba kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, memfanakan sifat-sifat yang ada pada hamba, kemudian memandang kepada sifat-sifat tersebut sebagai tajallinya. Maka mu'alif memperkuat argumentasi tentang kebenaran tauhidus sifat dengan mengutip hadis qudsi yang ini sangat populer dan hampir para ulama-ulama tasawuf dan ulama-ulama muhaqqiqin itu mengutip hadis ini. Hadis ini menjadi dasar bahwa seseorang atau seorang salik, seorang ahli thariq dalam menuju Allah, setelah memahami kajian-kajian ilmu hakikat, tetap harus tertib dalam praktek syariatnya. Karena menuju Allah tidak bisa mengandalkan sebatas ilmu hakikat, tapi harus sinergitas atau integrasi antara syariat dan hakikat. Sebab dalam hadis ini yang menjadi indikator seorang salik dalam menuju Allah itu bagaimana praktek
mereka para salik ini dalam mengamalkan syariat. Bagaimana sholat 5 waktunya? Bagaimana sholat sunnahnya? Kalau ada orang ngaku salik, ya, orang menuju Allah, tapi syariatnya berantakan, sholatnya berantakan, bagaimana mungkin dia akan menuju Allah sementara perintah Allah yang pokok diabaikan? Nah, model seperti ini banyak, karena seolah-olah dengan pemahaman hakikat, ya, dia ngopi, dia ngudut pun, ya, itu dalam posisi ingat Allah, tapi mendengar azan tidak mau melangkah ambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Nah, maka dengan hadis qudsi ini sebagai pedoman. Oh, ternyata nggak bisa. Yang namanya salik menuju Allah hanya mengandalkan pemahaman hakikat, kemudian mengabaikan syariat, ya. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, ya. Ma taqarraba, tidak bisa mendekatkan diri. Ini hadis qudsi, ya, redaksinya dari Nabi tapi substansinya dari Allah, ya. Kalau Al-Qur'an itu redaksinya dari Allah, ya, substansinya semua dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi substansinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Mata korobah, tidak dapat mendekatkan diri ilayya kepadaku. Siapa al-mutaqarribun? Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, para salik, para ahli thorik, atau siapapun orang yang mengaku menuju Allah, itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah bimisli adai maftaratu alaihim, hanya dengan melakukan apa yang aku fardukan kepada mereka. Jadi hadis qudsi ini jelas, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu tidak bisa hanya sekedar menjalankan yang aku fardukan. Jadi artinya bahwa orang yang sudah melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu, tapi kalau hanya menjalankan yang fardu tok, ya, itu balik modal istilah orang dagang, belum bisa mendapatkan poin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau seorang salik hanya sholat fardu, ya sudah balik modal, belum punya poinnya. Itu. Maka di sini jelas, ya, untuk memotret bagaimana praktek seseorang itu dalam menuju Allah. Nah, yang sudah melaksanakan sholat fardu aja masih pas-pasan, bagaimana yang minus? Ya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam pasti ada yang bolong. Dan ketika bolong tidak ada kesadaran untuk mengqadha. Dan itu terus terjadi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai dari tahun ke tahun. Ngakunya seorang salik menuju Allah. Ini kenapa demikian? Karena salah pemahaman dan salah ilmu. Nah, karena yang sudah lurus, ya, sudah sholat 5 waktu, kalau hanya itu saja yang dilakukan, ini masih pas-pasan. Maka dalam redaksi hadis berikutnya,
wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba senantiasa dapat mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan melaksanakan ibadah yang sunnah-sunnah gitu. Jadi setelah melaksanakan sholat fardu, ya laksanakan yang rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau sewaktu-waktu bangun tengah malam, laksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Kalau pagi-pagi ada waktu, laksanakan sholat syuruk dan sholat duha. Nah, nawafil inilah yang akan bisa menghantarkan seorang salik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan tadi, yang fardu, yang pokok, yang 5 waktu sudah istiqomah, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah tadi, ada qobliyah, ba'diyah yang disebut rawatib, ada sholat sunnah yang lain yang hukumnya itu sangat dianjurkan, yaitu qiyamul lail maupun sholat duha. Ya. Lah, apabila sholat sunnah ini dilaksanakan secara istiqomah, ya, istiqomah itu ya dari hari ke hari itu, ini sudah menjadi amaliyah harian. Kata dalam hadis qudsi ini, hatta uhibbahu, ya, sampai aku jatuh mencintai hamba tersebut. Itu. Jadi artinya apa? Ya, seorang salik yang sudah istiqomah melaksanakan yang fardu dan yang sunnah, terus dengan cara ya bersungguh-sungguh dan istiqomah, maka orang-orang yang seperti inilah yang punya peluang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta uhibbahu. Itu. Jadi ya targetnya istiqomah ibadah sampai detik akhir sakaratul maut. Gitu. Lah, soal hatta uhibbahu ini otoritasnya ada pada otoritas ilahiyah. Itu terserah Allah. Kita gak bisa mentargetkan saya akan ibadah fardu dan sunnah secara istiqomah 1 tahun. Siapa tahu nanti Allah mencintaiku. Ya gak bisa diatur seperti ini. Karena kalau punya target, punya niatan seperti ini justru nggak bakalan ma'rifah. Karena apa? Belum ikhlas. Orang ikhlas itu melaksanakan ibadah dengan senang hati, ya ngalir sesuai dengan kudrah iradah Allah, tanpa harus mentargetkan. Sebab kalau mentargetkan, kalau tidak terlaksana itu akan kecewa. Contoh misalnya, saya target selama 5 tahun istiqomah, ya saya yakin pasti Allah akan mencintaiku. Gitu. Ternyata tidak. Dampaknya apa? Kekecewaan. Ngapain sholat sunnah gitu kan? Saya sudah 5 tahun capek-capek nggak ada efeknya. Nah, ini bukan salah dalam melaksanakan ibadah, tapi karena salah ada motivasi yang tersembunyi, yang ini masih berbau hawa nafsu. Itu. Maka harus diklirkan, dibersihkan dari segala keinginan kehambaan dan pasrah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, terus apa untungnya kalau seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Fa idza ahbabtuhu, wah ini ketika Allah jatuh cinta. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai hamba, itu kalau ada seorang hamba ya dilirik oleh Allah sampai Allah jatuh cinta karena ada kesungguhannya, ada keikhlasannya, ada perjuangannya. Kuntu, ada 6 fasilitas ya. Ada 6 fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dicintai. Yang pertama, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran pada saat dia mendengar. Jadi orang yang levelnya dicintai oleh Allah ya, itu alat komunikasinya sudah tidak tergantung dengan alat komunikasi teknologi ya. Karena apa? Karena mendapatkan anugerah fasilitas dari Allah, diberikan pendengaran yang pendengaran itu di luar dimensi fisik, dimensi luar ruang dan waktu. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah ya, misalnya dirasani orang itu pasti tahu karena diberikan anugerah ini, bisa mendengarkan orang yang rasani gitu. Yang kedua, wa basyarul ladzi yubsiru bih, dan pandangannya ya, itu akan menggunakan pandangan Allah pada saat dia memandang, artinya pandangan lahiriah ya, ini kan terbatas, pandangan kita ini kan terbatas, melihat sesuatu di balik tembok itu kan sudah nggak bisa. Tapi orang yang pandangannya mendapatkan anugerah pandangan Allah, terkoneksi dengan sumber ilahiyah, itu di jauh ya, yang di luar tembok atau jauh dari pulau, jauh dari negara, antar negara, ini tahu. Karena apa? Mendapatkan fasilitas ya VIP yang terkoneksi dengan ilahiyah. Nah, ini fasilitas yang kedua. Fasilitas yang ketiga, walisanahul ladzi yantiqu bih, dan lesannya yang berkata ya, itu dengannya, artinya lesannya itu berkata dengan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara itu bicaranya itu hak ya. Jadi bukan bicara yang didasari dengan hawa nafsu ya, seperti Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat ya, maka pembicaraan Kanjeng Nabi itu dari sumber yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa mayantiku anil hawa. Itu. Lah, bagaimana kalau di zaman sekarang, apakah mungkin orang-orang yang seperti itu ada? Ya, bagi Allah tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang mustahil. Bagi Allah untuk memberikan anugerah sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi ini sangat mudah bagi Allah. Tidak boleh dihukumi, oh zaman sekarang tidak mungkin ada wali gitu. Hanya saja ketika ada orang hidup di zaman sekarang memiliki fasilitas tadi, ketika mendengar
ya, dengan pendengaran Allah, ketika melihat dengan penglihatan Allah, ketika bicara ya, dengan anugerah, dengan bimbingan Allah. Ini bukan berarti dia sama dengan Nabi, tidak. Ya, Nabi sudah Khotamul Anbiya wal Mursalin, ya ada pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesudah Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi lagi. Maka kalau ada orang yang memiliki fasilitas anugerah sebagaimana dalam hadis qudsi ini, dia bukan Nabi tapi seorang wali. Ya, wali itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang keempat, wa yadahul lati yabtishu bih, dan tangannya yang menggenggam dengannya, artinya tangannya itu ya dengan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ada kisah-kisah bahwa para wali misalnya pada satu daerah yang tidak ada airnya, tiba-tiba nancepin kayu terus menjadi sumber mata air. Kenapa bisa? Ya karena ini. Wa yadahul ladzi yabtisu biha. Allah memberikan anugerah ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bisa melakukan itu siapa? Ya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya warisilahul ladzi yamshi biha, dan kaki yang digunakan saat melangkah itu juga dengannya. Ya artinya kalau ada kisah ya para wali mungkin sholat Jumatnya di Mekah ya. Apabila orang tersebut wali benar menurut hadis ini, ya bisa saja karena sudah diberikan fasilitas ya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu. Maka ketika dia berjalan ya semua dengan anugerah Allah. Itu beda dengan kita. Ya kita ya harus menggunakan sarana transportasi umum publik. Gitu. Kemudian yang terakhir wa qalbahul ladzi yudmiru bih, dan hatinya yang menyimpan yaitu rahasia-rahasia ilmu ketuhanan. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu pasti memiliki kekayaan rohani, yaitu memiliki limpahan asrar ilahiyah. Maka ketika berbicara, ketika menyampaikan kalimah, itu yang keluar itu adalah kalimah-kalimah asrar ilahiyah. Lah, ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis qudsi ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, mengapa mereka sampai dicintai? Ya karena tadi istiqomah di dalam syariatnya. Ya, kemudian yang kedua istiqomah juga dalam pemahaman hakikatnya, termasuk pemahaman tauhidul af'al, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, tidak ada nama kecuali nama Allah, tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Jadi antara pemahaman hakikat dan syariat itu harus berjalan secara sinergis.
nggak bisa satu jalan satu tidak. Itu. Maka dua aspek ini, yaitu pemahaman hakikat dan syariat, ini yang harus berjalan sinergis. Kalau salah satu tidak seimbang, contoh dia membanggakan ilmu hakikat tok, ya, seolah-olah sudah makrifah, tapi sholat subuhnya nggak pernah kelihatan, sholat 5 waktunya nggak pernah kelihatan. Terus ketika ditanya sudah punya makom khusus, gitu kan? Ini nggak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena apa? Karena syariat sholat 5 waktu ini syariatnya Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ada wali yang berani membelakangi syariat Nabi Muhammad? Kecuali ya yang tertipu dengan iblis yang sangat halus itu. Jadi semakin jelas bahwa orang yang menuju Allah, syariat lahiriahnya juga harus tertib, dan pemahaman ilmu hakikat yang digunakan pada saat dia ibadah itu juga harus dipraktekkan. Ya, pada saat dia berwudu, ya, itu wudunya tidak sebatas fikih tok, tapi wudu yang ada asrornya, wudu yang ada rahasia-rahasianya. Begitu juga pada saat sholat, ya, tidak sebatas dengan ilmu fikih tok dari takbir sampai salam, tapi sudah didasari dengan ilmu hakikat. Maka ketika dia takbir Allahu Akbar, tentu rasanya, zuknya itu berbeda. Kenapa? Karena ada asror ilahiyah. Jadi integrasi dua hal ini penting, menjadi kunci untuk ya tadi kata uhibbahu. Sebab kalau ada orang, ya, misalnya dia rajin ibadah, sholat 5 waktu, rajin jamaah gitu, tapi aspek hakikatnya lemah. Contohnya egonya merasa rajin ibadah masih tinggi, egonya merasa tidak ada orang yang paling hebat dan istiqomah di kampung ini kecuali saya. Nah, ini kalau ibadah masih ada keakuan, masih ada syirik-syirik khafi ini, ya, apalagi ibadahnya masih ada riya, masih ada ujub, ya sampai kapanpun nggak bakalan naik level menjadi hatta uhibbahu, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ada penyakit syirik khafi yang tersembunyi di dalam dirinya, tidak pernah disadari. Maka perlu di-upgrade keilmuannya, disempurnakan keilmuannya dengan mengkaji ilmu-ilmu hakikat. Kalau tidak hanya fikih tok, ya itu nggak ada progres secara rohani, itu nggak naik-naik. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia sholat itu hanya melepas tanggung jawab. Bisa jadi sholatnya belum ada kemesraan kepada Allah. Bisa jadi sholatnya belum merasakan kekhusyuan. Hanya sholat sebatas fikih, yang penting wes sholat selesai ya sudah. Nah, maka hadis qudsi tadi memberikan pesan penting bahwa integrasi antara syariat dan hakikat dalam praktek
sholat 5 waktu yang wajib dan yang sunnah ini menjadi penting karena menjadi kunci dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua-duanya jalan, tahaqqaq, pasti benar dan ketemu jalannya. Tapi kalau salah satu ada yang tidak seimbang, hakikatnya dominan, ya, itu kadang sholatnya sak karpe dewi, ya nggak bakalan ma'rifah, hanya berhalusinasi dengan kemakrifahan saja. Karena nggak mungkin bisa membuka asrar ilahiyah ya kalau orang yang tidak mengikuti aturan syariat Nabi. Sementara Nabi ini Sayyidur Ruh. Ya, Sayyidur Ruh itu pemimpinnya segala ruh. Kita enggak tertib, bagaimana ruh kita akan dibukakan pintunya. Itu. Nah, begitu juga ya ketika ada orang ibadah hanya fikih oriented ya. Rajin sih rajin itu. Cuma ya ibadahnya sebab fikih, akhirnya dalam ibadahnya tidak mengenal Allah, dalam ibadahnya hanya sekedar melepas beban dan tanggung jawab. Maka kualitas yang demikian ini tidak bisa menghantarkan seorang hamba menjadi wusul ilallah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jelas, dasarnya jelas. Itu. Syahdan ya, kita lanjutkan. Nah, ini lanjutannya. Bermula kaifiyat tajalli sifat. Nah, ini bermula kaifiyat tajalli sifat. Ya, bagaimana tata cara tajalli sifat. Tajalli sifat itu ya menyaksikan perwujudan sifat-sifat Allah, yaitu dengan cara engkau pandang akan hak ta'ala itu bahwasanya hamba itu mendengar dengan Allah. Nah, ini tajalli. Jadi mu'alif memberikan guidance, panduan bagaimana sih tata cara tajalli sifat gitu. Bagaimana sih tata cara kita bisa merasakan tajalli sifat, yaitu dengan cara memandang kepada Allah sebagai yang satu ya, karena dari Allah lah tercipta alam semesta ya. Kita memandang Allah yang satu, kemudian bahwa hamba mendengar itu dengan Allah gitu. Nah, kemudian kita melihat ke dalam diri bahwa hamba kita mendengar ya, dengar suara ini itu dengan Allah. Ini bagaimana logikanya? Nah, kita bisa melakukan pendekatan dengan logika kita. Kalau akal kita masih belum nyambung, bagaimana ya hamba mendengar itu dengan Allah? Ya, kita bisa buktikan langsung. Hamba ini wujud baru, ya, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah yang mendesain struktur lahir dan batin. Lahir ya ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kepala, ada kaki. Ini yang mendesain langsung Allah. Begitu juga aspek batin, ada hati, ada paru, ya, ada jantung, dan semua perangkatnya itu juga Allah. Kemudian hamba seperti kita ini, ketika di dalam diri hamba ini ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi,
Maka ruh ini yang menghidupkan seluruh struktur yang ada di dalam diri kita. Seluruh jaringan sel-sel saraf itu menjadi aktif, produktif karena ada ruh. Maka ketika di dalam diri kita ada ruh, terus kendang telinga kita masih normal, ya ada suara adzan di masjid, ya kita mendengar. Nah, pada saat kita mendengar itu harus kita yakini bahwa kita mendengar itu tadi dengan kendang telinga itu sesungguhnya yang memberikan pendengaran itu Allah. Karena apa? Kuncinya di ruh. Kalau ruh tidak ada pada diri hamba, kendang telinganya masih normal, tapi ruh sudah tidak ada. Ruh sudah keluar dari jasad hamba. Apa yang terjadi? Semua tidak berfungsi. Telinga ya diteriakin anak cucu ya nggak bakalan mendengar. Mata dibuka-buka ya. Walaupun kornea matanya kelihatan juga tidak bisa melihat. Karena apa? Tidak ada ruh. Maka pada saat kita mendengar, pada saat kita melihat, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini oleh mu'alif ini dirasain dulu. Oh iya ya, ternyata aku mendengar ini ya dengan Allah. Nah, kemudian ada yang bilang, enggak, ini pendengaranku. Kok pendengaranmu dari mana? Wong kamu itu menjadi ada yang mengadakan. Bentukmu itu ada yang mendesain. Ya, jeroanmu itu semua ada yang mendesain dan mengatur. Mana milikmu? Jadi milik kita enggak ada. Maka nosing. Enggak ada. Gitu. Nah, ketika orang sudah paham ini, ya, dia akan mudah menyadari, oh ya, la sam'a illallah, tidak ada yang mendengar, ya, illallah kecuali mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya merasakan, menikmati bahwa mendengar ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, ini kita disuruh satu-satu pelan-pelan untuk tafakur, merasakan oh iya ternyata pendengaran ini ya semua milik Allah. Ya, pandangan bisa melihat objek alam semesta kiri kanan itu juga hakikatnya milik Allah. Kornea mata kita ini ketika masih ada ruh ya akan berfungsi dengan baik sehingga bisa melihat objek, bisa melihat apa yang ada di alam semesta ini. Tapi kalau ruh sudah tidak ada, secara otomatis mata ini tidak bisa melihat apapun. Itu karena apa? Sumbernya ruhnya sudah tidak ada. Itu. Jadi ibaratnya ya jaringan listriknya itu sudah nggak ada. Sudah terputus. Bagaimana ya sebuah listrik kalau jaringan listriknya itu sudah tidak ada gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan diresapi, oh iya tidak ada pendengaran kecuali ya dari Allah, tidak ada penglihatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jika mampu demikian, fanaklah daripada segala keadaan mendengar itu. Akhirnya iya ya, ternyata aku ini hamba tidak punya daya kekuatan apa-apa. Saya mendengar ya karena anugerah Allah. Saya melihat karena anugerah Allah. Ini yang disebut fana. Fana itu yaitu sirnanya keakuan kehambaan, gitu ya. Jadi yang sebelumnya mengaku saya ini hamba, saya ini ali, gitu. Setelah punya kesadaran memahami teori hakikat, kemudian merasakan oh iya, akhirnya merasakan fana itu yaitu hilangnya kesadaran kehambaan. Jadi yang ngaku-ngaku tadi sudah hilang, kemudian dikembalikan kepada pemilik sejati. Siapa pemilik sejati? Ya Allah. Kita bisa mendengar ya karena anugerah Allah, kita bisa melihat ya karena anugerah Allah. Maka kita bisa menikmati kalimat la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelan-pelan akhirnya masuk, merasakan, menikmati ya la sam'a illallah, naik la basara illallah. Itu. Jadi fanaklah daripada segala keadaan mendengar itu dengan dirinya. Kemudian maka apabila tetaplah tajalli sifat yang satu itu daripada hatimu, maka engkau pandang pula akan sifat yang lainnya. Jadi kalau satu sama sudah kita bisa mengklirkan, ya, mengembalikan kepada pemilik sejati, ya kemudian yang lainnya juga secara bertahap ya kita lakukan ya, gitu. Engkau pandang pula akan sifat yang lainnya hingga habis segala sifat itu ya, sampai 7 sifat itu habis. Namun demikian tidak bisa sekaligus, tapi dengan tajrid itu bertahap, satu demi satu ya. Sama tadi direnungi sampai secara mendalam, akhirnya menemukan mutiara. Basor juga sama, direnungi secara mendalam, akhirnya menemukan makna yang hakiki gitu. Kemudian berikutnya, artinya satu kemudian maka satu seperti basor dan kalam ya. Kalam itu ucapan. Nah, seperti kita bisa bicara ya, karena ada perangkatnya ya lisan. Tapi kalau ruhnya nggak ada, apakah lisan bisa bicara? Tidak bisa. Kalau ruh ada, maka kita bisa bicara. Lah pada saat kita bisa berbicara, ya dilatih, itu dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik yang ngasih ruh dalam dirimu, yaitu Allah. Karena kamu bisa bicara itu mutlak, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya ilmu ya. Ilmu kita hanya dikasih perangkat oleh Allah berupa otak kanan, otak kiri ya. Telinga ya punya daya rekam ya, mata itu melihat ya, kemudian dipahami, akhirnya menjadi pengetahuan ilmu. Nah, begitu juga terkait dengan ilmu-ilmu dalam keislaman misalnya. Orang menjadi alim alamah ya karena proses belajar. Dari kecil mondok
belajar jurumiyah, belajar imriti, belajar ya ilmu-ilmu ya nahwu, syarab dan lain sebagainya, kemudian berproses kitab-kitab yang lainnya sampai semua dikuasai ya. Nah, ketika dia menjadi alim alamah, ya hakikatnya yang memberikan fasilitas ilmu itu ya Allah. Itu. Kok bisa Allah? Kan itu saya yang kerja keras gitu kan. Lah, kalau Anda kerja keras tapi otak Anda tidak dikasih ruh, kira-kira bisa berfungsi tidak? Ya tidak. Itu. Jadi berarti ilmu itu ya dikembalikan kepada pemilik sejatinya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan qalu subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagiku. Nah, ini orang yang menggunakan kalimat ini itu ya karena dia sudah paham ilmu hakikat, bahwa ilmu yang ada pada dirinya itu semua hakikatnya milik Allah, bukan miliknya. Itu. Jadi kesadaran, pengakuan dan dikembalikan kepada Allah, ini yang paling fundamental. Itu. Maka akhirnya pasti muncul sifat tawadu, ya, tidak merasa berilmu, ya. Karena apa? Memahami hakikatnya semua milik Allah. Berbeda dengan orang yang tidak paham ilmu hakikat ini, merasa belajar banyak buku, merasa baca buku ini buku itu, akhirnya tadi muncul ujub, muncul takabur, akhirnya sombong dengan ilmunya. Padahal ilmu itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Coba kalau ilmunya di-delete sama Allah, ya tiba-tiba otaknya itu error, ilmu hilang semua itu. Terlebih kalau ruhnya sudah diambil, walaupun ilmunya ada di dalam pikiran otaknya, ketika ruh sudah tidak ada, ya semua secara otomatis hilang semua. Maka pada saat kita masih hidup, ya kita diberikan pencerahan ilmu hakikat ini, ya, akhirnya kita mampu mengembalikan bahwa ilmu yang ada pada diri kita hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ada irodah kehendak. Ya, kita sebagai hamba diberikan ya punya kehendak, ya, kehendak besok melakukan aktivitas ABC, ini kehendak. Tapi ya kembali kepada yang hakiki. Ya, kehendak seorang hamba itu tidak akan bisa melampaui dari irodah Allah. Artinya apa? Irodah seorang hamba itu tidak lain sebagai tajalli irodah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap yang paling mendasar, kita dilatih untuk mengembalikan ini kepada pemiliknya. Oh iya, oh ternyata Allah menghendaki demikian. Oh ternyata Allah menghendaki demikian. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Ya, yang disebut irodah harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah paham ilmu hakikat ini, la irodata illallah, tidak ada kehendak kecuali Allah. La ilma, tidak ada pengetahuan yang ada pada diri saya illallah, kecuali semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga termasuk atok dan man'u.
atok itu pada saat Allah memberikan satu anugerah, kemudahan-kemudahan. Ini namanya atok, pemberian. Nah, pemberian apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita disuruh melatih diri untuk mengembalikan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Oh, akhirnya bisa memperoleh ini itu gitu. Oh, ini hakikatnya ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melatih supaya ego kita itu tidak menjadi sombong. Nah. Kemudian man'u itu apa? Man'u itu pada saat Allah mencegah. Contoh, kita pengennya ke utara, gitu. Tapi tiba-tiba tidak ada jalan, gitu. Terus ujung-ujungnya kita jalan ke selatan. Nah, pada saat kita pengen ke utara, terus tiba-tiba proses dalam kehidupan nyata kita ke selatan, lah inilah yang disebut al-man'u. Begitu juga seorang hamba. Pengennya seorang hamba itu kan sukses, ya, duitnya banyak, semuanya tercukupi. Tapi pada saat Allah berkehendak supaya kita sadar, kita diposisikan yang berlawanan, ya kan? Maunya sukses ternyata tidak, maunya rezekinya banyak ternyata pas-pasan, maunya bisa kesana kemari ternyata nggak berdaya apa-apa. Nah, pada saat kita diposisikan seperti ini, latihanlah ya mengembalikan kepada yang pemilik sejati, yaitu Allah. Oh iya, ternyata kersane Gusti Allah itu seperti ini. Gitu. Jadi al-atok dan al-man'u ya itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, dua posisi ini menjadi satu pilihan. Kalau kita tidak diatok ya al-man'u gitu. Artinya kalau seorang hamba sedang diberikan anugerah rezeki yang berlimpah, kembalikan kepada pemilik sejati yaitu Allah. Begitu juga pada saat diuji oleh Allah dengan kesulitan, pandang dan kembalikan kepada yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada dipandang dengan dirinya, tidak dipandang dengan dirinya yang bersifat dengan yang demikian itu hanya menerima daripada sifat Allah Ta'ala jua. Kemudian daripada sudah hapus segala sifat yang lainnya itu, maka tajalli itu yang nyata, yang nampak pada diri kita, itu hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau pandanglah akan dia bahwasanya yang bersifat hayun, hidup, maka fanaklah haya itu daripada dirimu. Ya, maka nyatalah bahwasanya tiada yang hidup, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Maka apabila hasillah bagimu makom fana ini, maka ketika itu engkau jadilah bakok bisifatillah. Jadi puncak dari fana ya itu adalah bakok bisifatillah ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mu'alif bisa memberikan pencerahan kita dalam memahami ilmu hakikat. Amin ya rabbal alamin.